Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Ibu-ibu sadayana, masih ingat hasil diskusi kita mungkin terakhir? Anggaplah minggu ini kita minggu rehat gitu ya, dimana kita nggak pulang jam 1. Ya mudah-mudahan minggu depan kita rutinkan kembali, karena memang masih banyak yang harus kita siapkan. Dan nanti hari Jumat depan ada Zoom sama Bu Ai terkait Lokakarya bulan Oktober. Lewat Zoom nanti akan ada kunjungan dari pelatih ahli Bu Ai kembali ya, dan satu harinya akan gerilya 3 sekolah antara Darul Hanifah, Asiro, dan Aroja. Maka pengintan orang masih ada waktu untuk mempersiapkan. Di antaranya mungkin dari segi fisik, mari kita benahi. Dari segi administrasi yang bisa ibu bereskan, kita bereskan. Terus untuk RPP-nya, bentuknya mungkin kemarin sudah di-share sama Bu Holi, formatnya kayak gitu aja lah, biar lebih enak. Tinggal ibu memasukkan tujuan pembelajaran yang telah kita sepakati kemarin, tinggal masukkan ke sana gitu. Itu mungkin sekilas, dan ini yang paling penting, dan ini mungkin ilmu baru bagi kita semuanya. Alhamdulillah kemarin saya lihat di Paudpedia ternyata ada materi yang sangat kita butuhkan yang disebut dengan disiplin positif. Ini buku disusun untuk orang tua sebetulnya Maya, tapi kita juga orang tua juga, guru juga, jadi tidak salah kalau kita belajar membahas ini. Jadi ini ada semacam kata gitu kan, mendidik anak dan mempersiapkannya untuk mandiri adalah tujuan pengasuhan semua orang tua. Tidak hanya mandiri secara fisik dan materi, tetapi juga mampu mandiri dalam berpikir dan menentukan hal yang baik dan benar dalam perjalanan hidupnya. Ayah dan bunda perlu memberikan dukungan yang tepat agar anak mandiri. Salah satunya ialah dengan menerapkan pola disiplin yang memberikan dampak jangka panjang. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu ayah dan bunda untuk mengembangkan disiplin positif pada anak sejak usia dini. Jadi mun bahasa orang nama ambeh nurut, disiplin kan taat ya. Tapi disiplin di sini mungkin bagaimana cara penanganannya kepada anak usia dini. Selanjutnya ini dibolak-balik ya bukunya ya. Jadi ke kanan ke kiri ini daftar isinya. Balik lagi ke sini. Tetap semangat saat menghadapi situasi sulit adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan disiplin positif. Jadi tetap tenang ya. Tetap tenang saat menghadapi situasi sulit adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan disiplin positif. Jadi tenang kuncinya ya, tenang. Selanjutnya, apa itu manfaat dari disiplin positif? Kita lihat di nggak ada ya, nggak ada. Punya kayak gini, manfaat disiplin positif di halaman ini di bawahnya. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi sekarang ke gambarnya, terkadang kita anak nurut dengan ancaman hukuman, anak nurut kalau diberi hadiah. Nah, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman atau hadiah. Disebutnya punishment dan reward gitu, jadi istilah itu. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, apa manfaat disiplin positif? Ada 3. Pertama, dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya. Yang ketiga, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Ini konteksnya ke keluarga, cuma nanti kita pelajari dulu
sebagai bahan. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi saat ada orang tua yang terkendala dengan anaknya seperti apa. Kita mengajarkan disiplin untuk kebaikannya, bukan agar anak-anak menjadi loyo, pasif, atau penurut. Menurut seseorang yang tidak disebutkan namanya, anonim. Jadi di sini disiplin itu adalah nurut, penurut, bukan untuk loyo gitu kan. Pasif artinya teh tidak produktif kan gitu. Jadi mengajarkan disiplin untuk kebaikan, bukan agar anak-anak menjadi loyo, pasif, dan penurut. Jadi lain ngajar ke sieun gitu. Ini emang sulit. Selanjutnya, apa yang perlu diketahui sebelum menerapkan disiplin positif? Berarti ada hal-hal yang harus kita ketahui dulu sebelum penerapannya. Yang pertama adalah kenali kekhasan anak. Disiplin untuk anak usia balita berbeda dengan anak yang usianya lebih besar. Anak terlahir dengan sifatnya masing-masing, misalnya ada yang mudah berkenalan dengan orang baru, ada yang lambat mengenal orang lain. Jadi yang harus kita siapkan adalah kenali keunikan, kekhasan setiap anak. Yang kedua adalah pahami kebutuhan anak. Ini pahami kebutuhan anak. Setiap anak memiliki kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur, main yang perlu dipenuhi. Misalnya, anak yang sedang kelelahan, mengantuk, dan lapar akan sulit mengikuti aturan dan mematuhi kesepakatan. Jadi, pahami kebutuhan anak. Sudah dulu nak belajarnya, kamu sudah ngantuk tuh. Jadi, harus peka tuh kalau anaknya udah muak, berarti stop. Gitu. Pertanyaan mungkin berlaku nggak bagi guru saat mengajar, bagi orang tua misalkan. Selanjutnya, ada juga di sini anak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat menjadi rutinitas keseharian dengan baik. Seperti itu. Dan apa saja tantangan atau hambatan orang tua dalam menerapkan disiplin positif? Ya, berarti ini harus ada tantangan ya. Kita pelajari agar kita bisa. Yang pertama, pengalaman masa lalu orang tua. Nah ini, pengalaman saat menjadi anak akan mempengaruhi cara penerapan disiplin pada anak saat ini. Banyak pengalaman yang dapat diterapkan pada anak kita, tetapi ada juga pengalaman yang tidak perlu diulang. Misalkan, ketika dulu kecil kita bisa begini karena disentak ku bapak, karena dikerasan ku bapak, karena dising-singan ku kolot misalkan. Nah di sini kita harus belajar kira-kira pengalaman itu baik atau enggak. Kalau baik, terapkan ke anak kita sekarang. Jadi yang pertama adalah pengalaman masa lalu orang tua itu penting. Terkadang kalau kita pikirkan secara seksama, apa yang kita lakukan ke anak kita, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua kita ke kita dulu. Nah, kita mungkin punya perasaan ketika diperlakukan oleh orang tua, apakah senang atau sedih. Kalau senang, alhamdulillah, berarti orang tua kita mengajarkan sesuatu yang baik. Tapi ketika kita diperlakukan oleh orang tua kita dulu, kita enggak enak, dulu misalkan ya, terlupakan dengan banyaknya problem hidup, kekecewaan kita itu bertumpuk-tumpuk oleh masalah-masalah yang lain. Sekarang kita punya anak, tanpa kita sadari, diterapkan tuh. Tanpa kita mengindahkan perasaan yang kita rasakan dulu ketika diperlakukan seperti itu. Makanya bagi orang tua itu harus memaafkan masa lalu. Ulah sampai misalkan disentakan wae urang teh ku kolot, ayeuna urang kakolot nyentakan deui. Ini jadi masalahnya adalah di kita masing-masing punya. Yang kedua, emosi orang tua. Nah, ini emosi orang tua seperti apa? Saat menerapkan disiplin, ada berbagai emosi yang dirasakan oleh orang tua. Hal tersebut sangat wajar dialami, tetapi perlu dikendalikan dengan baik. Nah itu. Jadi misalkan kita emosinya sedang marah nih, ya kendalikan marah itu gitu. Jadi jangan sampai abdi membade ngajarkeun budak, ayeuna ngantosan mood orang sae, kan mood kita nggak bisa diharapkan. Terkadang
pas mayunan budak, mood kita nggak enak. Perasaan itu harus kita kendalikan. Kita harus kenal, oh saya nggak enak nih. Tapi budak nambah rungsing nih. Kendalikan ketidakenakan kita. Ya mungkin di sini konteks berdikir, la haula wala quwata illa billah gitu bunyi. Bahwa terkadang orang diuji nate pas pada waktu yang nggak tepat menurut kita gitu. Makanya saran ti abdi mah ketika kita mendapatkan perasaan nggak enak tapi anak rudet gitunya, kita bilang dikir la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kendalikan sebagai bentuk pengendalian emosi biar kita nggak terpancing kan gitu. Emang sulit, sekali lagi sulit, cuma alhamdulillah saya dapatkan materi ini dan ingin berbagi dengan ibu-ibu sadayana sehingga anak merasa nyaman tanpa harus takut ke kita kan gitu ya. Disiplin diri anak dimulai dari hubungan yang kuat dan rasa percaya yang dalam. Ya, ini menurut Najla Shihab. Nggak tahu Najla Shihab seperti apa, tokoh pastinya. Jadi disiplin diri akan dimulai ya anak dari hubungan yang kuat dan rasa percaya yang dalam. Ya mungkin kita harus menumbuhkan bahwa anak itu percaya ke kita, bahwa kita di mata anak itu tidak akan menjahatinya, tidak akan menyakitinya, tidak akan mengecewakannya gitu. Jadi mungkin langkah pertama sebelum kita bertindak, pastikan bahwa anak nyaman dulu dengan kita, anak percaya dengan kita. Seperti itu mungkin yang saya bisa pahami dari kalimat ini. Selanjutnya di halaman berikutnya, apa saja yang perlu dipahami dalam penerapan disiplin positif? Ternyata di sini ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menunjukkan sikap tegas dan konsisten sekaligus menunjukkan kasih sayang. Wah, ini sulit bunyinya. Kedah tegas, konsisten, tapi tetap dengan kasih sayang. Artinya, orang wios ngambek, tapi dalam rangka konsisten. Misalkan, udah sepakat nih, yang 3 kali melakukan kesalahan harus belajar di luar misalkan. Ya kita konsisten, budak hoyong di lebet wae. Kita harus tegas, kamu waktunya di luar. Kamu waktunya di luar. Tapi dengan kasih sayang. Ayo, ibu guru antar, mama antar dulu keluar. Tapi kamu harus tunggu dulu di luar. Seperti itu mungkin. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan. Berikan kepercayaan lagi. Ketika anak melakukan kesalahan, oke, kamu dimaafkan, perbaiki misalkan yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan komunikasi yang baik dan menghargai anak. Jadi 3 hal yang perlu dilakukan dalam menerapkan disiplin positif. Selanjutnya, ibu-ibu yang perlu dihindari. Yang pertama, menunjukkan sikap keras sehingga anak merasa takut dan rendah diri, atau menunjukkan sikap lembut sehingga anak menjadi manja. Nah, ini sulit nih Bu. Antara dibageran jeung digalakan, dikerasan kan. Jadi mungkin tadi rumusnya adalah konsisten, tegas, tapi dengan kasih sayang. Rumusnya eta punya. Nah, ini ada ilustrasinya, nggak boleh ini, nggak boleh itu misalkan. Ini nggak boleh. Yang kedua adalah memberikan hukuman kepada anak ketika melakukan kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan dihukum. Berikan tadi kesempatan. Yang ketiga adalah menciptakan hubungan yang tidak menyenangkan dalam keluarga, misalnya memarahi atau menyindir. Nyindir. Ya. Dengan sindiran yang sinis dan sebagainya, itu nggak boleh. Itu 3 hal. Selanjutnya adalah anak tumbuh disiplin bukan karena kepatuhan ketakutan, melainkan karena kesadaran dan kepedulian. Ini juga harapannya agar anak itu narurut gitu punya. Ini asa jengkel da orang tanya, asa jengkel. Selanjutnya adalah bagaimana mengatasi anak saat melakukan kesalahan. Tah lamun budak salah kumaha mengatasinya. Yang satu adalah menerapkan konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahan. Terapkan ya, misalkan udah sepakat nih hukumannya gini, ya udah. Nah, di sini ada contohnya. Meminta kakak berusaha memperbaiki mainan adik yang dirusaknya, bukan mengurungnya di sebuah ruangan.
Jadi menerapkan konsekuensi, jadi ulah ngahukum budak di WC, tapi hukuman teh lamun temanya hukuman teh adalah memperbaiki mainan yang dirusak. Misalkan budak melakukan kesalahan, naon, ulah dihukum, tapi arahkan agar yang dia rusak agar dia perbaiki. Seperti itu mungkin konsepnya. Selanjutnya yang kedua adalah udah beres ya. Oh iya, balik di kaluhur. Yang kedua adalah menerapkan disiplin yang masuk akal sesuai dengan usia anak. Misalnya, air yang ditumpahkan adik dibersihkan sendiri sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah menerapkan disiplin yang masuk akal. Jadi disuruh melakukan hal yang bisa dilakukan oleh anak. Itu mungkin ya maksudnya. Selanjutnya halaman 21. Kita kembali lagi ke atas. Insya Allah nanti kita print. Tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun melukai perasaan anak. Misalnya tidak menjewer anak, harus dihindarkan. Tidak memperlakukan anak dengan menceritakan kesalahannya. Jadi ulah di era-era lah. Tidak mempermalukan anak dengan menceritakan kesalahannya. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan disiplin dari diri anak. Nah, ini yang harus kita pelajari. Oke. Selanjutnya kita naik lagi. Nah, ini. Hindari memberikan iming-iming agar anak mau berperilaku baik. Misalnya, menjelaskan pada anak bahwa mandi akan membuat dirinya nyaman, bukan karena akan mendapatkan hadiah setelah mandi. Tah gitu punya. Ibaheulanya engke di pasian permen, tamaksina teh ulah kitu. Pami anjeun mandi, engkena moal ararate, tah lebih baik ke kitu. Jadi lebih baik ke kitu, mungkinnya hindari memberikan iming-iming agar anak mau berperilaku baik. Selanjutnya yang keduanya adalah dampingi anak tidak hanya saat sukses, tetapi juga pada saat sulit. Misal, saat anak kalah dalam perlombaan, jangan disalahkan, tetapi berilah semangat. Seperti itunya. Jadi, ngarasa reus ke anak orang teh lamun keur disebut ranking kahiji, oh anak orang namun kitu ngeureunnya. Pas budakna misalkan kacap teu bisa nanon ku guruna atau eleh lombana, anak sahanya misalkan teu diwaro dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah dalam disiplin positif, pujian yang tepat menjadi alat disiplin yang baik karena memberikan pengalaman belajar. Jadi pujian yang tepat. Jadi muji oge pengenkan kedah dengan ukuran yang tepat. Selanjutnya bagaimana cara berkomunikasi dalam disiplin positif? Cara komunikasi adalah hindari menggurui. Contoh, makanya jangan malas, lain kali tasnya diperiksa supaya tidak ada barang yang tertinggal. Mencecar, mengapa baru pulang? Kemana saja? Main terus ya? Sama siapa? Atau memerintah? Kerjakan PR sekarang. Jadi hindari menggurui, mencecar, memerintah. Seperti itu. Selanjutnya di kalimat berikutnya, ini anjurannya, menceritakan pengalaman. Contoh, ibu dulu juga pernah ketinggalan membawa buku PR, terus dimarahi guru. Akhirnya ibu guru sering memeriksa tas sebelum berangkat. Menyatakan situasi, wah pulangnya terlambat, kelihatannya capek ya. Memberikan pilihan, mau kerjakan PR sekarang atau 30 menit lagi. Jadi yang dihindarinya ini, anjurannya ini. Tadi nggak boleh tenan bu, menggurui ya. Anjurannya adalah menceritakan pengalaman. Contohnya, ibu dulu juga pernah ketinggalan membawa buku PR. Terus dimarahi guru. Akhirnya ibu sering memeriksa tas sebelum berangkat. Jadi ceritakan pengalaman. Berbeda dengan ini. Makanya jangan malas. Lain kali tasnya diperiksa supaya tidak ada barang yang tertinggal. Jadi budakna mungkin curhat gitunya kak. Kolot nama abi disusulan ku guru margi buku PR teh kacandakan ieu mah menggurui makana ulah males engke mah pariksa heula kantong teh meh barangna teu katinggalan. Tah ganti dengan kalimat
kapungkur oge mamah kantos kakantun buku PR terus dimarahan ku guru. Akhirnya ibu sering tos tidinya mamah henteu hilap mariksa tas sebelum berangkat. Jadi ajarannya di sini ada menceritakan bahwa dari kalimat ini ada kalimat pelajaran bahwa mun buku naka tinggalin dicarekan gitu. Di sini ada kalimat yang setara pengalaman dicarekan ku guru sarua jeung budakna. Tapi di kalimat ieu mah tidak menyalahkan si budak gitu nya. Aya mah kan jelas, kena makana ulah mun arek ke sakola dicek heula atuh kantongna. Tadi sini mah nya mamah kapungkur kantos dicarekan gara-gara kakantun buku lah. Tidinya mamah sok mariksa buku sate acan angkat gitu bunya. Jadi kalimat nate mudah-mudahan ieu tiasa manfaatkeun kurang mencecar, kenapa baru pulang, kemana saja, main terus ya, sama siapa, atau sindir, ulin sekalian, ulah balik deui kan bisa sok gitu. Budak teh atoh hore gitu kan. Di sini menyakan situasi, wah pulangnya terlambat, kelihatan capek ya, wah terlambat capeknya, sok istirahat lah. Jadi berikan dulu ketenangan. Kabayang kan, ke rumah terlambat, ayeuna dicarekan. Terus memberikan pilihan, mau sekarang atau 30 menit lagi atau 10 menit lagi. Itu adalah arahan-arahan yang bisa kita terapkan. Ya, lamun di sekolahnya konteks nangkep panginten bisa diterapkan dengan situasi yang berbeda. Selanjutnya di halaman berikutnya, disiplin positif fokus pada arahan, bukan pada koreksi. Jadi karena ngarahkeun, lain karena memeriksa, mengkoreksi. Ini yang salah, ini yang benar. Jadi mengarahkan. Karena anak sakitu kan can gaduh pamadegan, masih labil, belum stabil kan. Selanjutnya adalah bagaimana cara memberikan pujian dan kritik yang baik. Nah, ini. Yang pertama, pahami ini ya. Pahami kondisi anak, ibu tahu kamu lelah, tapi PR harus diselesaikan. Ini, pahami kondisi anak. Mama apal, capek, tapi PR kada diselesaikan. Ulah nyarios, gitu aja kok lelah, elehan, dah ulah gitunya. Ibu tahu kamu capek, ibu tahu kamu ingin nangis, ibu tahu kamu ingin apapun, tapi ini harus selesai gitu. Jadi jangan katakan, gitu aja kok lelah gitu punya. Selanjutnya adalah kalimat keduanya, berikan kritik yang baik. Di sini ada contoh, mainanmu berantakan, ayo rapikan. Jangan katakan ke anak, kamu memang pemalas, malas kamu, mainannya berantakan, ayo kita rapikan. Yang ketiga, berikan pujian yang tulus dan spontan pada perilaku baik. Terima kasih sudah membantu ibu mencuci piring kotor. Jadi sampaikan. Ulah nyarios, sinarieun, ngebantuan mama, hoyong jajannya. Nah, orang udah curiga duluan. Tumben mau membantu ibu. Ulah gitu gitunya. Tapi hatunuhun, parantos, ngabantos ibu nyuci piring. Selanjutnya, kita mengajarkan disiplin untuk kebaikannya, bukan agar anak udah ya. Bagaimana membuat kesepakatan bersama. Kalau tadi ujian dan kritik, kita break dulu ya.
simbol. La ilaha. Oke, selanjutnya tadi ya, dalam membuat kesepakatan, keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Kesepakatan bersama yang dipraktikkan akan mendorong anak melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan teratur, sehingga menjadi modal penting dalam menumbuhkan disiplin positif. Selanjutnya yang pertama adalah buat aturan dan kesepakatan bersama yang berlaku untuk semua anggota keluarga. Ini berlaku lamun di kelas, kesepakatan berlaku artinya ulah ka murid wungkul, orang si guru juga harus ikut. Misalkan guru melanggar aturan kesepakatan, ya harus konsekuen dengan kesepakatannya, misalkan seperti itu punya. Yang kedua adalah aturan dibuat singkat, mudah dimengerti, dan diingat oleh semua anggota keluarga. Kesepakatan bersama, berpamitan ketika keluar dari rumah, misalkan mendengarkan orang lain ketika berbicara, mengucapkan salam ketika akan masuk kelas, seperti itu ya. Jadi kesepakatan ini didiskusikan, ditulis, jangan bertele-tele. Tah misalkan di kelas ibu sepakat jeung bardog ibu teh pami lebet ka kelas ucapkeun salamnya, ternyata ibu tidak ucapin salam, aya budak nu kritik, berarti ibu harus konsekuen, minta maaf lah atau gimana. Kalau misalkan hukumannya udah jelas, mengut sampah 2, ya ibu kedah mengut sampah 2, seperti itu bu maksudnya. Selanjutnya yang ketiga adalah aturan dibuat tertulis dan ditempelkan pada dinding yang dapat dilihat oleh semua anggota keluarga. Nah di sini kesepakatan bersama, berpamitan ketika keluar dari rumah, mendengarkan orang lain ketika berbicara, nonton TV 1 jam setelah PR selesai, tanda tangan anak dan orang tua. Kalau di kita di kelas misalkan kesepakatan bersama di kelas, ibu boleh membuat ini nih, tapi ininya jangan tidak melibatkan si anak. Minimal anak tahu kesepakatan di kelas seperti apa. Nanti hukumannya bukan hukuman ya, kesepakatannya kalau melanggar apa sih gitu kan, apa yang sudah dilakukan. Yang keempat adalah setelah beberapa waktu lihat bersama apakah ada kesepakatan yang perlu diganti atau diperbaiki. Review, takut ada kesepakatan yang tidak update, yang terlalu memberatkan gitu, tidak efektif, boleh diganti. Selanjutnya di halaman 40-nya, laksanakan kesepakatan secara terus-menerus dan terapkan aturan yang tepat saat ada pelanggaran. Itu mungkin ibu, mudah-mudahan sepintas. Ini buku sangat bagus, simple. Ini untuk orang tua, tapi setidaknya kita udah ada gambaran apa yang harus dilakukan, apa yang enggak boleh dilakukan, minimal dari segi bahasa ya. Jadi dari segi bahasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya ingin mendengar apa yang ibu dapatkan dari paparan tadi, mulai dari Bu Holi. Bagaimana tuh, apa yang telah ibu dapatkan dari mendengarkan paparan dari saya? Bagaimana Bu Holi? Apakah ada hal yang baru ibu rasakan, ibu dapatkan? Kalau ada, dari segi apanya? Atau ima tos nguping, tapi ayeuna ka gugahkeun deui, ka hudang wayangkeun deui, tapi di dieu ya anu kakarek anyarna gitu. Paling kan anu di ieu mah nu biasana di kelas kan abi sok non kabarudak sangkaan disiplin teh sok reward gitu, bintang gitu. Da ari dicariosan wae mah dengan di bawelan gitu kan. Jadi kumahanya jadi henteu konsisten gitu abina, jadi kumanya di bawelan wae teh budak teh henteu nurut wae tanpa ada iming-iming mah gitu. Matakna ku abi bikin bintang teh diiming-iming, tapi kan jadinya di reward teh jadi kesadaran anak non hoyong kesadaran sendiri anak teh sulit gitu. Gitu yang ada kayak ngagugu teh
hoyong sadar sendiri teh sulit, padahal hampir tiap hari misalkan dina ayeuna henteu non tilas barang tilas manehanana diberesan gitu kan. Eta teh tiap kita lamun tos ngerjakeun beresan barang sendiri tapi tetep barudak teh nya hampir tiap itu dieukeun tiap hari dicariosan barang pamitos beres beresan barang pamitos beres beresan. Tapi nya namina ge anak-anak TK mada sulit tuh yang itu teh non sulit kang non ngaguguna istilah nama gitu kan. Jadi aya dikasih reward mah gitu misalkan diiming-imingi ku bintang gitu. Jadi barudak teh aya gitu ieu teh aya perubahanana gitu, jadi aya ka ieuna gitu. Tapi didinya nih ulah. Oke, lanjut pemantik abdinya. Ketika ibu mengalami anak sulit dalam membentuk kesadarannya, apakah ibu sudah memberikan pujian dan kritik yang baik? Misalkan nih, seberapa sering nih pahami kondisi anak? Misalkan ibu tahu kamu lelah tapi harus diselesaikan, atau misalkan ibu lebih banyaknya ngomong gitu aja kok lelah. Nah, ini mungkin apakah ini sudah dipraktekkan oleh ibu di kelas? Kalau udah, seberapa sering? Gitu. Kita koreksikan. Jadi tadi Bu Holi untuk menumbuhkan kesadaran ternyata tidak diimingi hadiah itu sulit kan gitu ya, sehingga mungkin Bu Holi mungkin sekarang memilih punishment dan reward gitunya. Ada komentar abdi sih ya, ketika Ibu Holi tadi tahu misalkan bahwa nggak ada iming-iming atau nggak ada hadiah cek abdi mahnya, ini juga harus kita pikirkan juga, bahkan jadi diskusi yang menarik. Apakah nggak boleh sama sekali atau memang harus diterapkan tapi dengan cara seperti apa kan gitu. Karena memang reward dan punishment ada teorinya, yaitu teori behavioristik kan gitu. Nah, iya pengentan Ari Abi sih tidak akan menyalahkan dan membetulkan apa yang Ibu Holi terapkan di kelas dengan memberikan bintang kan gitu. Cuma mungkin di hal iya mungkin Abdi dan ke guru-guru seberapa sering ibu mengucapkan kalimat ini. Ibu tahu kamu lelah, tapi PR harus dikerjakan. Ibu tahu adik itu ingin nangis, tapi harus beres misalkan. Misalkan Ibu Ita, Ibu tahu Zahra itu sekarang ingin ditemani sama mama. Tapi ini harus ini kan gitu. Atau misalkan Bu Ita di kelasnya lebih banyak kok cengeng gitu, atau di kelas Bu Suryati seperti apa. Jadi seperti itu. Perasaan Bu Ali gimana Bu? Mempraktekkan kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, misalkan ini mainanmu berantakan, ayo rapikan. Ulah malesnya, meresan semangatnya. Atau misalkan yang ketiga adalah berikan pujian yang tulus. Terima kasih adik sudah membantu ibu guru. Atau tumben ayo nama ngabantosan ibu guru. Tah, kira-kira Bu Holi yang dirasakan banyakan yang mana tah? Atau misalkan terima kasih mah sering tiap hari, misalkan misalkan berdoa terima kasih ya yang udah berdoa baik gitu. Terus ayo bereskan mainan sok eta sering hampirnya tiap hari gitu. Soalnya diacak-acak tiap hari. Gitu. Nah, tiap sering gitu kan. Tapi misalkan naon tabangsa ibu tahu kamu lelah nu kitu sering henteu tapi pernah gitu. Okay. Siap. Ya mungkin ini mah sugesti saja. Anu can sering kantun di seringkeun gitunya. Ini pengingat bagi kita gitu. Cuma mungkin ucapkan terima kasihnya kalau boleh Bu Holi dan semua guru nanti mungkin permasalahan berbeda bila abi hilap deui nya. Jadi ucapin terima kasihnya kepada lebih ke individu. Misalkan si Abang nih, Abang sudah melakukan apa yang diinstruksikan oleh Bu Holi. Segera, terima kasih ya. Kamu sudah begini. Biar si orang yang target kita teh merasa dihargai oleh kita. Jadi jangan lebih banyaknya di sininya. Takut nanti yang terekam oleh anak yang jadi target nududet we teh lain anu ieu tapi nu ieu gitu maksudnya gitunya. Itu mungkin dari Bu Holi terima kasih ya. Dari Bu Ai gimana Bu Ai?
setelah mendapatkan ini ditambah dengan diskusi tadi dengan Bu Holi, gimana pemahaman Bu Ai tentang disiplin positif? Kabarudak di kelas atau misalkan ke anak di rumah dan sebagainya, gimana Bu Ai? Bu Ai dapat apa nih dari diskusi hari ini? Seperti kan tadi anu holinya anu terima kasih namun Mm-mm. abi masuk kieu Pak Guru. Mm-mm. Misalkan seperti kan Nadia kan misalkan teh dikasih seperti kamari kan eta ieu naon teh nu daun ranting Mm-mm. diguntingnya Mm-mm. saur abi teh sok ambil guntingnya kersa gitunya ngagunting. Nah tos ngagunting teh si anjeunna teh nempel teh alim capek sama gitu. Tah janten bahasa abi teh mungkin karena dia teh oh boleh kalau capek istirahat dulu. Tapi nanti kalau setelah misalkan udah nggak capek dilanjut lagi gitu. Jadi Biasa mirip-mirip gitu. kalimat Ya, kamu tadinya ya. Pak Guru tahu kamu capek gitu kan, tapi ini harus diselesaikan sedikit gitu. lagi gitu. Ya osok abi gitu tak seperti kan ka anum kan anumnya rada ieu gitu. Boleh kamu nggak tapi misalkan boleh gak ibu misalkan teh ngebantu anum tapi terus dibantu teh ku anjeunna teh osok gitu dikerjakeun Pak Guru. Ya, siap. Terus Bu Suryati gimana Bu Suryati? Anu kena naon dino tadi dari slide ini. Terima kasih banyak sering. Kalau kalimat ini tadi teh mananya? Kiamat soal pamin ani pamin capek sok iya lah tanganna kan dalam mas dulu iya lah kayak pamin tawas iya terus capek sok keras paling paling gitu Ya. Siap. Bu Ita gimana Bu? Kami abi jadi emang si anak tehnya namanya teh sesuai deh yang dikatakan dia kita harus pahamnya yang berterima kasihnya. Terus Si anak teh dengan kita mengucapkan makasih tah udah duduk rapi anu prosot anu keur motor teh otomatis duduk gitu dan jadi kayak gitu oh makasih Jadi langsung nyadar si gitu. anak Jadi teh. satu orang yang disebutkan itu makasih Erul udah duduk rapi Narurutan mana asal kada tarik supados kakuping kudu sanes niat teh gitu yang lain ge langsung udah duduk rapi gitu. Nah jadi itu teh naon teh memotivasi anak yang lain gitunya dengan kita mengucapkan oh si Anu diucapkan jadi terima kasih. abi ge bu oh iya hebat makasih makasih jadi semua udah diucapkan satu orang sambil chat gitu kayak gitu itu bintang itu yang segala boleh nggak nambal Nah, ini Bu Holi tadi sedikit galau nih. Dia sedang eksekusi di lapangan biar anaknya nurut, tapi di sini nggak boleh hukuman, nggak boleh hadiah. Kira-kira bagaimana menurut Ibu bertiga? nyari abi mah ngoyong gitu nurutan gitu tapi acan biasa kan biasana abi sok lamun murang kali anu ieu kitu nya Pak Guru sok kieu sok anu teh nurut wae dihukum bilangin ke Oke, Pak Guru sekarang nih, saya mau gitu. bertanya. Dengan Ibu mengucapkan terima kasih, apakah itu masuk hadiah atau enggak? Wah, Bentuk masuk Masuk. ucapan kan Masuk hadiah, penghargaan kan? asal itu sebuah kesepakatan Pak Guru seperti ngasih bintang Heeh. itu asal udah jadi kesepakatan aja seperti kan nggak boleh ngasih hukuman nih ya. Ya. Tapi kurang teh seperti kan kemarin Nabi oke kita main ya yang mau ikut main tapi dengan satu syarat ada aturannya apa Bu Guru yang tidak tertib nggak ikut main. Nah, itu kan hukuman. Nah kan itu kan hukum tapi kan dalam aturan jadi kan bukan Disepakati bersama. Oke, yang nggak tertib berarti nggak ikut main. Nah ketika main tar sareng itu pahrin nggak tertib otomatis kok kita maaf ya kamu kan baru kata ibu kan kita kan udah bikin kesepakatan yang tidak tertib gimana teman-teman nggak ikut main ya udah dikasih siken kok teh Ya. duduk kayak gitu itu kan hukuman Ya, tapi kan betul. termasuk ke dalam aturan. Gitu. Jadi hukuman itu bukan anu gitulah gitu jadi aturan Jadi gitu, masuk ya aturan. bisa disimpulkan bahwa di sini maksud hukuman dan Reward. rewardnya itu adalah yang dilarangnya adalah yang tidak melibatkan. Ada sulitnya, Nah, gitu. ada aina budak bororah budak kurang Ini oge ngejewer, kalau kan itu ngejewer gitu. hukuman. Hanya misalkan kalau anak sepakat dihukum, misalkan Nah, model ketek itu ya jawabannya, cek abdi mah dieksekusi, cuma dina ngajewerna urang ulah lenger hanya kesepakatan gitu. Jadi si anak teh
sisi, kita main satu kali udah gitu mah udah ya. Nah mau main lagi ya, tapi syaratnya tertib, ikuti Kayak main. Abi bertanya ke Bu Holi, pernah nggak Bu Holi ada satu anak yang dapat ibu kasih bintang tapi anak yang lain nggak dikasih, terus dia protes? Pernah terjadi seperti itu. Misalkan mereka kasih kakang tapi si adik hoyongen. Misalkan kan Terus sih emang kan udah kesepakatan sama yang dikasih bintang itu yang ikut aturan, yang tertib gitu. Jadi si anak teh jadi henteu nah abi henteu gitu. Seakan neme diterapkeun neme 3 hari. Neme 2 hari diterapkeun teh. Sejauh ini mah teu aya nu protes. Da emang tos anak tos paham. apal Ya. gitu. Berarti regulasi dirinya udah terbentuk. Oh, saya mun teu mereka dawang gitu nya. Tapi misalkan lamun teh mah aya budak anu protes, kenapa saya enggak? Ya tadi targetannya kalau kamu ingin bintang, lakukan apa yang dilakukan oleh kakang. Tanya ke kakang. Konsepna teh lamun teh mah aya budak nu nurut, ambe anu nurutna jadi percaya diri, libatkeun, taros tuh kasih itu. Kumaha nya mun main-main prosotan mun ibu itang. Taros kasih itunya, taroskeun kasih abang. Jadi si abang teh ngerasa kehargaan gitu. Jadi memberikan praktek baiknya lah ke teman-teman gitu. Nah gitu pengintan ibu-ibu sadayana, mudah-mudahan sakdede ya manfaatna ka urang sadayana. Mudah-mudahan bisa mengatasi permasalahan yang ada di kelas. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan. Kalau kita insya Allah nanti kalau ada waktu ini jadi bahan parenting buat orang tua. Jangan sampai kita melakukan ini tapi di rumah orang tua tidak melakukan apa yang kita lakukan di sekolah. Insya Allah nanti kita atur waktunya untuk parenting materi seperti ini. Dan nanti kita bahas masalah pembelajaran matematika ya. Sudah di-share di grup gurunya. Tapi mungkin kalau tidak dibedah seperti ini kita tidak terjadi diskusi. Untuk hari ini mungkin terima kasih. Kita akhiri saja dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita lebih bersabar lagi. Ternyata harus tenang kondisinya ya. Kuncinya harus tenang. Kalau kita emosinya kita sedang bete, anak bete, kendalikan. Salah satu caranya dengan berzikir ke Allah bahwa kita tidak berkuasa untuk membolak-balikan hati anak-anak kita. Ya mudah-mudahan tragedi-tragedi yang ya misalkan kemarin si adik, si abang ya disusulan diantarkan tapi gitu untuk susulan tuh diantarkan seperti itu. Mudah-mudahan on the track apa yang kita lakukan dan setiap kelas pasti ada lah, di kelas A ada, di kelompok B ada, di kelompok B juga ada. Iya, apa guru abinya kelompok A jadi anu teh masih hanya orang jeung abi we gitu terus awal tajung abi we bisa gitu nya. Jadi udah percaya dirinya mah udah tumbuh percaya dirinya, bantu teman udah pokoknya. Cuman ketika dia lepas seperti abi kayak ada yang nangis, abi nggak bebenjokeun. Ulah, langsung dek galau benar. Aduh, ternyata jadi terus misalnya awal jadi saririk otomatis nanti jadi kan awal jeung abi terusnya gitu. Jadi begitu di depan itu tidak semua jadi teh pingin kan anu